Halo Bigus. Halo Marsha. Terima Satu kasih. lagi siapa? Nama saya Rangga. Rangga. Halo Rangga ya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya karena Ya. udah mengizinkan kami untuk mewawancarai Bigus. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri saya dan rekan saya secara formal ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Marsha Darmadiani dengan NIM 221410125 dari Prodi Ilmu Hukum, dan rekan saya. Maka nama saya Igusti Puturangga Ditya Putra dengan NIM 22151001 dari Prodi Ilmu Komputer. Jadi wawancara ini bertujuan untuk memahami lebih dalam tentang bagaimana UMKM atau usaha seperti Kopi di Kaki yang ini menjalani kepemimpinan, organisasi, perencanaan, dan juga strategi dalam menghadapi tantangan baik internal maupun eksternal. Tujuan kami dalam wawancara kali ini, kami ingin menjadikan pengalaman Bigus sebagai bahan pembelajaran atau referensi untuk orang lain yang sedang mengembangkan usahanya juga. Semoga wawancara ini berjalan dengan santai, Bigus, dan lancar. Sangat santai, orang di tempat kopi kita harus santai. Harus santai. Kalau ada pertanyaan yang kurang jelas boleh ditanyakan lagi, Ya. dan kalau ada pertanyaan yang kurang nyaman boleh tidak dijawab dan bisa dilewati. Oke. Sebelum kita mulai, apakah ada pertanyaan dulu dari Bigus terkait wawancara ini? Pertanyaan. Sudah pernah ngopi di sini sebelumnya? Baru Rangga? pertama kali. Baru pertama kali. Ya, Ya. saya. Apa yang kamu lihat tentang DKJ? Kalau dari saya pribadi sih suasananya suasana itu beda dari kopi-kopi shop lain. Terutama saya dari Denpasar ya. Oh, Denpasar ya? Ya, suasana itu ada rindang, terus ada temanya outdoor gini. Tumben sih saya kayak gini Bli, di tempat kopi. Ya. Dan menurut saya kopinya juga lumayan enak sih Bli, Makasih. untuk harganya. Gitu. Itu aja sih yang saya pengen tanya. Udah bisa dimulai kan, Bis? Oke, lanjut. Baik, Santai. terima kasih. Untuk topik pertama yaitu mengenai kepemimpinan. Untuk memulai pertanyaan, saya boleh tahu nggak bagaimana Bigus menggambarkan gaya kepemimpinan Bigus selama ini dan menjalankan usaha? Sebenarnya saya punya kesulitan dalam menilai diri sendiri ya. Tapi saya akan jawab pengetahuan saya tentang diri saya dalam kalau di sini kita menerapkan sampai saat ini kita terapkan gaya kepemimpinannya di sini, gaya manajemen di sini kekeluargaan. Artinya di sini saya berusaha menjadi teman buat tim yang ada di dalam, menjadi orang tua dan menjadi penanggung jawab artinya gitu. Jadi seperti ini, saya mengatakan di Kopi Dekak yang ini tidak punya karyawan. Nah, jadi kita di sini adalah tim. Ya, dari yang berawal dua tim, ada Agung dan Septi. Di awal saya pas ngobrol adalah saya nggak nyari karyawan, saya nyari tim. Dimana kalau berbicara tim, ya saya ada di dalamnya. Gitu. Nah, sampai bertambah dengan saat ini total ada untuk operasional di kopi barnya, untuk kopi shopnya itu ada 8 orang dan tim supportnya ada 3 orang. Jadi total ada 11 orang. 12 termasuk saya timnya gitu. Jadi yang saya terapkan bagaimana saya memanage tim di sini adalah yang tadi saya sampaikan, adalah saya berusaha menjadi teman, menjadi kakak, dan saya harus bertanggung jawab pada tim saya. Apa sih tantangan terbesar yang ada di Kopi Dekak yang ini sebagai pemimpin, dan gimana cara Bigus mengatasinya? Terus biasanya Bigus juga melibatkan tim nggak dalam pengambilan keputusan penting? Ada beberapa hal. Yang pertama, ada kendala nggak sih dalam bagaimana ngerangkul tim di sini, teman-teman di sini? Kalau kendala pasti ada saja. Apapun ada kendala, hanya saja itu menjadi menyenangkan karena jujur saya disupport oleh teman-teman tim yang cukup solid ya. Jadi udah kayak temen, udah dekat. Ya, manusia tahu lah seperti apa di sini kondisinya.
Dalam beberapa hal mereka saya libatkan dalam pengambilan keputusan karena kita kan tim. Tapi dalam beberapa hal ya saya harus mengambil keputusan cepat sendiri. Artinya bahwa tidak semuanya kita rembukan ketika dalam proses pengambilan keputusan. Sebagian keputusan ya saya harus bergerak langsung biar cepat tanpa melibatkan tim. Tapi beberapa juga ya tim terlibat kok. Jadi dalam keputusan yang genting biasanya Bigus lebih kayak Inisiatif. berinisiatif untuk mengambil keputusan sendiri. Mulai. Tapi kalau bisa dirembukan ada waktu itu baru dirembukan bersama-sama. Ya tergantung kasusnya juga apa yang berkaitan dengan misalkan operasional, berkaitan dengan cara kerja seperti apa. Pun misalkan di kepala saya sudah ada nih, saya pengen seperti ini, pasti saya dudukin di teman-teman, saya ajak duduk semua ngobrol. Gimana sih, ada ide nggak, masukan nggak? Jadi kita bongkar karena siapa tahu ada ide-ide yang lebih baik dari apa yang ada di kepala saya. Hal seperti itu, Jok. Baik, terima kasih atas jawabannya. Izinkan saya melanjutkan ke topik pertanyaan kedua, yaitu Ya. mengenai organisasi. Hmm. Bagaimana pembagian tugas di dalam Kopi De Kakyang ini? Apakah sudah ada struktur tertentu atau masih fleksibel? Kalau struktur tertentu sih tidak, hanya yang jelas saja dibagi 3 pilar aja tim. Nah jadi gini, tim yang saya sebut tadi operasional di coffee shopnya, Kopi De Kakyangnya itu ada 8 orang, di mana teman-teman adalah sistemnya ganti shift. Jadi di DKK ini ada 3 shift yang ketika jam kerjanya pagi, siang, dan malam. Ada 3 lagi tim supportnya adalah yang membantu saya untuk pengembangan aktivitas, termasuk dia juga bantu untuk bukan marketing ya, membantu saya untuk membangun jaringan. Ada 1 tim yang membantu itu untuk event kreatif di sini. Itu ada 1 orang yang membantu, 1 orang juga membantu terkait dengan keuangan. Karena kami pikir kami sudah harus memperbaiki sistem keuangan kami. Sama 1 lagi tim kebersihan. Yang pagi bantu bersihin, dia bantu. Dan saya adalah lebih kepada mengambil peran untuk keluar, membangun jaringan, berjejaring, mencari koneksi, memikirkan hal-hal untuk ke depan, strategi seperti itu aja. Apa strategi Bigus dalam menjaga komunikasi tetap efektif di dalam tim? Terus bagaimana caranya memastikan tim atau tim dalam Kopi De Kakyang ini untuk memahami tujuan dan visi bisnis Kopi De Kakyang? Apa ya? Tadi kan yang pertama? Yang pertama, gimana sih strateginya Bigus untuk menjaga komunikasi tetap berjalan? Ya itu tadi, ketika kita sudah menjadi teman, komunikasi akan lebih mudah sih dilakukan ya. Maksudnya ketika ada tim yang membuat kekeliruan, misalnya ada human error atau apa, komunikasinya akan lebih gampang kayak sama teman, ngasih taunya atau apapun. Dari mereka juga komunikasi ke saya, jadi komunikasi dua arahnya sih tetap berjalan Dengan baik ya? dengan ya langsung karir sih berjalan. Sejauh ini tidak pernah ada masalah yang serius. Pun ada sesuatu gitu, lebih mudah mengkomunikasikannya dengan teman gitu. Terus yang kedua tadi apa terkait dengan gimana sih caranya memastikan tim untuk memahami tujuan visi bisnis Kopi De Kakyang ini? ya itu tadi kenapa saya sebut tim, agar supaya mereka merasa ada di dalam Kopi De Kakyang, menjadi bagian dari Kopi De Kakyang. Mereka ikut berpikir tentang bagaimana sih Kopi De Kakyang kelanjutannya ke depan. Kita harus pengen tetap ada nih di sini nih, gitu. Itu sih salah satu caranya, strategi saya untuk bagaimana biar teman-teman nih yang di tim ini bisa satu frekuensi adalah melibatkan mereka dalam itu tadi. Melibatkan mereka dalam beberapa hal, keputusan, dalam mengambil ide-ide baru, mereka dilibatkan. Akhirnya rasa memiliki yang ada rasa memiliki yang mereka yang keluar dari mereka gitu. Nah,
Nah, itu yang membuat akhirnya mereka sadar betul nih, kita harus seperti apa sih ke depan, apa sih yang harus dijaga. Jadi tanggung jawab mereka bukan hanya untuk Bikin kopi saja selesai. Nah, makanya hal paling sederhana kalau Marsha bisa lihat adalah bagaimana mereka berteman akhirnya. Bagaimana mereka menjadi teman. Sama sebenarnya ini konsep dasar dari awal yang kita buat adalah bahwa kopi di Kakyang tidak memiliki customer. Kopi di Kakyang itu punya teman. Jadi semua yang datang ke sini adalah teman. Adalah teman. Siapa yang bisa merangkul itu adalah tim. Makanya rata-rata teman pasti kenal satu sama lain. Dikenalin sama teman lain, dikenalin temennya banyak. Apakah ada sistem evaluasi untuk mengukur kinerja tim atau individu di kopi di Kakyang ini? Secara tertulis tidak ada. Hanya saja berdasarkan konsep yang kita jalankan dari awal itu yang menjadi patokan standar kita. Harus apa gitu. Misalkan contohnya lah, ketika dia masuk tim ya kamu harus senyum. Kamu setidaknya menjadi orang ekstrovert, mudah beradaptasi dengan siapapun karena kan harus berkenalan, bertemu orang gitu. Seperti itu sih. Tapi kalau secara profesional tertulis jujur tidak. Baik, terima kasih Bagus atas jawabannya. Untuk topik pertanyaan selanjutnya akan saya serahkan ke Rangga. Ya. Sebelumnya terima kasih banyak ya Blia sudah meluangkan waktu buat kami. Saya akan lanjut ke topik berikutnya mengenai perencanaan. Nah, bagaimana biasanya Bli membuat rencana untuk pengembangan usaha ini, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang? Kadang-kadang gini, ada hal yang tak terduga yang muncul ya, ide-ide baru itu yang menjadi sebuah rencana nantinya. Banyak hal yang kami dapat, yang saya dapat ya, hal-hal baru yang akhirnya itu bisa kita terapkan menjadi sebuah rencana, entah itu dalam jangka pendek dan jangka panjang. Gitu. Di sini saya agak sulit menjelaskan tentang bagaimana perencanaan secara detail, terstruktur gitu. Saya agak sulit menyampaikan. Tapi yang pasti adalah dasar yang pertama sekali saya terapkan di sini adalah saya menjadikan tempat ini ruang bersenang-senang buat saya. Saya selalu bilang ke teman-teman, tempat ini adalah ruang bersenang-senang buat saya secara personal. Karena ketika kita sudah mampu bersenang-senang di sini tempat main, kita menjalani hobi kita, pasti akan ada hal-hal baru kayak menarik. Dan itu membuat kita selalu bersemangat. Jadi perencanaan apa yang ada banyak sekali. Di isi kepala ini banyak sekali yang mau kita lakukan sebenarnya. Hanya saja kembali ke melihat kemampuan kita. Tentang kapasitas sudah mampukah kita saat ini. Kalau memang belum, ya kita tidak berani master. Salah satu contoh adalah bahwa bagaimana saya selaku pemilik dan kami selaku tim nge-branding tempat ini. Dimana bagaimana kami nge-branding dengan aktivitasnya, kita branding bahwa mungkin teman-teman akan melihat kopi di Kakyang sedikit berbeda dengan kopi shop yang lain di Singaraja ya. Nah, artinya bagaimana kami berusaha nge-branding untuk jangka panjangnya nanti. Gitu. Lalu berikutnya, adakah target tertentu yang ingin dicapai untuk tahun depan? Dan jika ada, bagaimana cara mencapainya? Oh ada, sebenarnya ada. Dimana sampai dengan 5 tahun ini kan baru berdiri tahun ketiga. Sebenarnya 5 tahun pertama itu sudah kami harus pikirkan. Contohnya, target tahun pertama saya ada di dalam, saya ikut ini bikin kopi tahun pertama. Nah, tahun kedua targetnya adalah saya sudah bisa ngelepas di dalam dan sudah bagi tugas dengan tim yang lain. Saya mulai berjejaring keluar. Nah, berjalan nggak targetnya apa, tercapai nggak? Ya, sejauh ini tercapai buat saya. Pun tidak 100% tapi tercapai. Jejaring 10 gitu. Tahun ketiga targetnya adalah kami memperbaiki keuangan kami. Internal dulu. Tahun keempat ada beberapa target yang harus kami capai. Contohnya lah branding tempat ini semakin kuat. Dimana tahun kelima baru berbicara bisnis nantinya. Target bisnisnya harus tercapai. Untuk apa? Untuk kesejahteraan kita semua. Karena saya tidak menjanjikan
terlalu besar buat teman-teman. Hanya saja yang saya janjikan adalah ketika Kopi DKK yang berkembang, tim yang ada di dalamnya juga harus berkembang. Kopi DKK yang besar, ya, tim yang di dalamnya juga harus besar. Ini itu goalsnya sebenarnya. Cuman secara realnya ya itu tadi. Setiap tahunnya kami ada progres yang harus kami capai. target harus dicapai. Ya, tahun ini ketiga contohnya. Tahun ketiga ini kami hire tim keuangan untuk bantu pantau keuangannya, kontrol berapa sih penjualan, belanjanya berapa. Itu tahun keempat, brandingnya harus kami perkuat lagi. Baik, terima kasih Bli atas jawabannya. Saya lanjut ke topik berikutnya ya, terkait dengan analisis lingkungan internal dan eksternal. Kalau bicara tentang keunggulan internal atau Bli tadi sebut tim, menurut Bli apa keuntungan dari tim yang Bli punya? Apa kelebihan dari tim yang Bli punya saat ini? Untuk internalnya nih, Ya, keuntungan dari tim yang kami miliki di Kopi DKK ini adalah kami punya tim yang cukup loyal satu sama lain. Ya, Marsha tahu sendiri, cukup loyal bagaimana mereka bergerak, bagaimana mereka bersinergi dengan Kopi DKK ini, bagaimana mereka menuangkan pikiran juga untuk ini. Itu keuntungan internal. Ketika kita berbicara bahwa ini tim, mungkin kalau kita sebut kamu kerja sebagai karyawan di sini, ya sudah, saya hanya mengerjakan perintah nih. Ini perintahnya, itu saya kerja. Tapi ketika kita sebut sebuah tim, mereka punya tanggung jawab moral tentang tempat ini. Nah, itu keuntungan yang kami dapat. Kalau berbicara tadi pertanyaan kalau bagaimana secara internal ya keuntungan organisasi ini ketika disebut tim. lalu bagaimana kondisi pasar saat ini untuk produk yang Bli tawarkan? Ini kan kafe gitu ya, atau kopi. Menurut Bli, kondisi pasar saat ini? Kalau kopi sekarang lagi berkembang. Kenapa saya bisa berani menyampaikan seperti itu? Karena saat ini banyak coffee shop baru berkembang di Buleleng ya, mulai tumbuh. Ada beberapa coffee shop tumbuh. Artinya atmosfer atau komoditi kopi di Buleleng kan sudah semakin terlihat. Yang notabene harusnya Buleleng itu sangat wajar punya coffee shop yang banyak. Karena apa? Kita punya bentangan lahan kopi yang luar biasa banyak juga di Buleleng sebenarnya. Hanya saja kalau ke Bali orang taunya kopi apa di Bali? Kopi Kintamani. Nah, dari Buleleng kita punya kopi yang ya brand besar yang awal Banyatis dan beberapa hal ya. Nah, artinya kalau menghadapi itu strategi menghadapi persaingan itu akhirnya kalau buat kami di sini Kopi DKK, kami harus bisa menjadi yang berbeda dengan yang lain itu aja. Harus selalu membangun sesuatu yang berbeda. Secara rasa maupun secara konsep ya. Ya. Kalau secara konsep ya mungkin bisa dengan jelas akan terlihat perbedaannya. Secara rasa juga begitu, tapi agak sensitif kalau berbicara rasa. Karena berbicara selera itu sangat beragam. Makanya selalu saya bilang ke teman-teman yang lain juga, kalau lihat di stikernya ada tulisan semoga kita satu selera. Nggak ada di sini, kalau teh nggak ada. Nah, semoga kita satu selera itu sebenarnya artinya adalah bahwa kami di sini tidak mampu membuat kopi yang enak buat semua orang. Gitu. Karena kan seleranya berbeda-beda. Tapi saya ini resep by design saya sendiri, saya menciptakan sendiri. Artinya adalah saya bertanggung jawab pada rasa yang dijual. Itulah rasa yang saya suka. Nah, kenapa semoga kita semoga selera Rangga sama selera saya sama, artinya enak gitu. Ya. Saya lanjut ya Bli ke topik berikutnya terkait tentang pemecahan masalah. Menurut Bli, apa tantangan terbesar yang pernah dihadapi selama ini dalam menjalankan bisnis kopi di Kakia? Oh ya, tantangan selalu ada dari awal ada. Tantangan terbesarnya adalah sebenarnya saya tidak punya basic jualan dari dulu. Saya waktu pertama kali buka ini saya mikir gini, bisa nggak sih saya jualan? Jujur,
Yang biasa kita datang beli bayar, sekarang kita yang buatin, kita yang dibayar ya. Artinya ada tanggung jawab moral yang besar sekali saat pertama. Bener nggak sih begini caranya? Puas nggak sih orang datang ke sini gitu loh, dengan apa yang saya suguhkan? Artinya banyak hal itu tantangan pertama. Sebenarnya itu tantangan. Hanya saja ketika ya itu tadi balik, kita berhasil membuat tempat ini menyenangkan buat kita sendiri dulu, ya itu menjadi tantangan yang menarik. Perkembangannya berikutnya adalah ketika yang tadinya datang mungkin barang 20-30 orang, tiba-tiba banyak 50 orang datang 100. Ini gimana kita serving menyajikan kopi dengan cepat, tetap menjaga kualitas dan yang lain-lainnya. Itu tantangan baru lagi, tapi menyenangkan semua akhirnya. Apakah itu menjadi tantangan berat? Mungkin tepatnya saya sebut tantangannya menyenangkan. Tanpa disadari, itulah yang buat kita upgrade, berkembang. Gitu. Lalu apakah Bli mempunyai strategi tertentu untuk mencegah masalah serupa terjadi di masa depan? Masalah serupa Pernah terjadi masalah terus Oh, supaya tidak terulang pastinya lagi? kan, karena ketika ada kendala sesuatu kita harus belajar dari situ. Apa yang dilakukan sebisa mungkin jangan terulang lagi. Dengan cara apa? Yaitu tadi kita punya tim. Kalau memang bisa dibicarakan dengan tim, kita duduk bareng. Kita nggak mau. Ya, contohnya ini hal kecil saja. Ini menjadi momen horor buat saya ketika ada customer yang datang. Beli, saya kan duluan pesan dibanding dia. Nah, mungkin itu hal sederhana tapi buat saya horor sekali. Artinya kan jangan sampai terjadi hal seperti itu lagi. Memang yang kita lakukan adalah ketika sudah ada komplain seperti itu, oh ya tunggu Beli, maaf. Kita minta maaf ya. Kita buatin kopi, kita bawakan kopi, jujur itu komplimen, nggak dibayar. Ini komplimen buat Beli karena salah. Artinya kalau sering-sering ada gitu rugi dong gitu. Nah, bagaimana biar tidak terjadi lagi ya itu kita bicarakan dengan tim. Yuk, bukan menyalahkan ya, karena upgrade tadi tiba-tiba yang tadi 20 orang budut datang 50-100 orang. Kita kan akhirnya belajar dari lapangan juga kan. Kita bahas itu apa sih yang bikin menjadi begini, apa kira-kira apa yang akan kita lakukan. Di situ teman-teman juga menyumbang pikiran, tim itu menyumbang pikiran tentang kita coba lakukan ini, ketemu lagi hal baru misalnya agar tidak terjadi hal yang serupa. Itu salah satunya yang kenapa akhirnya dari kami cuma bertiga timnya berkembang jadi berempat, tambah jadi 5 sampai sekarang jadi 8, harusnya 9 karena kemarin salah satu teman kita memutuskan kuliah di Denpasar, dia berangkat. Itu salah satu solusinya, itu kita nambah teman nih, ngebentuk hal baru, upgrade. Sebanyak ya Beli atas jawabannya. Untuk pertanyaan terakhir akan saya kembalikan ke Marsha. halo Bagus. Ya, halo lagi kita. Terima kasih sebelumnya sudah menjawab pertanyaan dari Rangga, jawaban-jawabannya itu. Izinkan saya menyampaikan satu lagi topik pertanyaan terakhir, yaitu mengenai manajemen konflik. Selama menjalankan usaha ini, pernahkah ada konflik di tim atau dengan pihak luar? Jika pernah, bagaimana cara Bligus mengatasinya? Ada pasti saja, sama kayak kita berteman dalam satu kelompok itu pasti akan ada kan. Aku malas aku ya, pasti ada ya. Itu mungkin bagian dari penyesuaian ya, bagian dari proses belajar. Artinya itu tadi di situ dibutuhkan peran saya sebagai kakak bagaimana akhirnya berbicara ke teman-teman, akhirnya duduk bareng, kita bicara apa sih masalahnya gitu. Selama tidak ada yang fatal. Tapi kalau ada masalah yang sangat fatal, ya di situ saya harus mengambil peran sebagai penanggung jawab, aku harus mengambil keputusan gitu. Artinya sejauh ini pernah, tapi tidak sesuatu yang serius. Salah paham di antara teman, bagaimana akhirnya kan kelihatan kan kalau sahabat kok ini anak berdua ini kok diem gitu. Saya tanya ini kenapa, enggak, because saya panggil dua-duanya duduk, kenapa sih, ada apa. Sejauh ini sih akhirnya bisa cari kembali dan ternyata itu juga menjadi bagian, akhirnya mereka menjadi semakin dekat, Semakin akrab semakin akrab lagi karena kan dia
proses penyesuaian kok yang gak enak, proses penyesuaian. Beberapa hal itu proses penyesuaian itu pasti tidak ada yang menyenangkan. Artinya itulah yang terjadi. Terus untuk di luar pernah ada terjadi konflik sih. Sejauh ini tidak ada sesuatu yang terlalu luar. Karena saya sampaikan ke teman-teman tim bahwa di tempat ini jangan pernah kita terlalu ikut campur dengan permasalahan orang-orang yang datang. Biarkan mereka di sini, ketika mereka mau bercerita, beranggap dia nyeritain temennya ini, ya dengerin aja dia, jangan ikut menanggapi. Artinya kita berusaha sebisa mungkin tempat ini jadi netral. Jadi siapapun datang ke sini menyenangkan, kita akan terima. Baik, jadi cara mengatasinya dengan cara kekeluargaan, Komunikasi yang yang baik. baik, Oke. Terus bagaimana cara Brigus memastikan agar konflik yang terjadi tidak mengganggu jalannya usaha atau produktivitas tim? Yaitu ketika ada sesuatu yang ganjal, segera harus kita bicarakan, komunikasikan. Sejauh ini karena kita mengambil sistem kekeluargaan di sini, ya solusinya adalah komunikasi. Komunikasi solusinya. Komunikasi penting banget. Penting banget. Buat saya komunikasi itu luar biasa. Apakah Brigus punya strategi atau cara khusus untuk mencegah konflik di dalam tim? Strategi khusus sih tidak ya, bahwa terjadi konflik. Tapi yang saya terapkan di sini adalah berawal dari saya, tidak membangun konflik ke siapapun. Artinya kalau strategi saya ada salah satu teman bercerita tentang temannya yang lain, saya cukup menjadi putus di saya saja, menjadi pendengar. Saya tidak akan klarifikasi ke orang siapa, diamkan saya. Artinya gitu. Dan itu saya ajarin ke teman-teman juga. Ya, kalian mendengarkannya biarkan putus di kalian, jangan disampaikan kemana-mana. Itu salah satu manajemen konflik ya, biar konflik itu tidak meluas. Biar tidak menimbulkan salah paham. Nah, kalau misalkan nih aku cerita ke ini, kamu cerita ke sini, memperluas ya. Salah ya, ketika ada sesuatu ya putus di diri, di kita saja putus, selesai sudah, nggak usah lagi diomongin kemana-mana. Itu sih sejauh ini. Artinya komunikasi, kembali ke strategi komunikasinya. Terima kasih Brigus atas sama-sama. jawaban-jawabannya. Udah itu aja. Terima kasih banyak ya. Sukses ya buat tugasnya, semoga tugasnya bisa apa yang kalian dapat di sini membantu untuk suksesnya tugas-tugas kalian. Ya. Terima kasih banyak ya sekali lagi Bri. Sama-sama, enggak. Kami juga banyak belajar dari Bri tentang gaya kepemimpinan, lalu problem solving dan manajemen konflik. Jadi hasil wawancara ini kami akan gunakan untuk memenuhi tugas akhir atau UAS matkul manajemen dan kepemimpinan. Jika misalnya nanti kami membutuhkan klarifikasi lebih lanjut, apakah boleh saya menghubungi Bli? Silakan, datang aja. Saya Terima kasih ya lagi, Brigus. terima kasih banyak Terima ya, kasih Bu, ya. banyak sukses Brigus. ya, sukses. Semoga Tugasnya. lebih lancar ke depannya. Om, Terima kasih. Iya.